Sahabat Hikmah, kerajinan anyaman bambu yang satu ini terlihat unik. Bagi sahabat yang gemar memancing ikan dan sejenisnya, pasti sudah tidak asing lagi dengan benda bernama posong ini. Posong biasanya digunakan sebagai wadah umpan sekaligus tempat ikan hasil pancingan. Adalah Pak Uju, pria berusia 60 tahun asal Desa Mayak, Kabupaten Cianjur, salah satu pengrajin anyaman bambu yang masih membuat posong. Pak Uju sudah menekuni pekerjaannya selama 20 tahun. Meski kondisi fisiknya mengalami keterbatasan. Dengan sedikit tertatih lantaran kakinya kecil sebelah akibat mengidap polio waktu kecil, Pak Uju tetap semangat berjalan keliling kampung menjual dagangannya. Jarang beli pesan sekarang ada mah jarang beli sampai geriling gak laku. Posong buatan Pak Uju dijual dengan harga sangat terjangkau. Hanya Rp2.000 per posong. Namun itu pun belum tentu laku terjual semuanya. Setiap hari itu 2.000. 10.000 pensiunnya. Ya, 1.000-an. Kurang 20.000. Kalau ada cukup gitu, nggak ada mah yang nggak ada udah ya ada lagi nggak apa-apa gitu katanya. Untuk membuat posong, Pak Uju membutuhkan bahan baku utama berupa bambu. Lantaran tak punya modal untuk membeli batang bambu utuh, Pak Uju terpaksa mencari sisa-sisa bambu yang dibuang warga sekitar. Biasanya ada saja bekas bambu di sekitar rumah Pak Uju. Bambu, pesok, pedang, gaji dari belakang itu ada sisa-sisa dari orang. Untuk menganyam posong, Pak Uju tidak perlu bengkel khusus. Cukup selonjoran di rumahnya yang lebih tepat disebut gubuk sederhana. Rumah yang terbuat dari anyaman bilik dan sebagian hanya ditutup plastik itu ditinggalinya bersama istri serta anak satu-satunya. Bahwa ngarawut, nganyam, dan neroskeun ngangeuskeun eta atos saya gitu berenang senalian mah tetanana buntutna. Bambu yang telah dipotong dengan ukuran tertentu selanjutnya diraut agar halus atau menghilangkan serat bambunya. Kalau semuanya sudah selesai diraut, barulah Pak Uju mulai menganyam membentuk posong. Palingnya setengah jam nyen pasang hiji tina huat. Puluhan tahun menggantungkan hidup menjadi pengrajin posong terlihat dari tangan Pak Uju yang tampak cekatan dan terampil menganyam. Tapi bukan berarti pekerjaan ini tidak ada kesulitannya. Dina ngahua sok berat gitu anu pegap. Dalam sehari Pak Uju bisa membuat sekitar 5 buah posong. Tidak semua anyaman yang dia buat sesuai dengan yang diharapkan. Ada kalanya anyaman itu gagal hingga harus dibuang dan Pak Uju mesti mengulang lagi dari awal.
Setelah kelar menganyam, Pak Uju tinggal merapikan dan mengikatnya dengan tali. Posong pun siap untuk dijual atau diantar ke pemesan. Bumi adalah tempat di mana manusia harus menggunakan segenap indera dan akalnya bagaimana memanfaatkan alam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adam ketika turun di atas muka bumi ini, maka bayangkan suasana yang berbeda ketika dia di surga seperti yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 35, "Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma." Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Adam dan Hawa, "Makanlah engkau dan istrimu itu dari buah-buahan yang ada di surga. Makanan-makanan yang ada di surga ini sepuas hati kalian. Tapi jangan dekati satu pohon saja." Sebagai bentuk ujian bagi Adam dan Hawa bahwa kemerdekaan mutlak tidak ada di bumi ini. Selalu ada larangan-larangan yang menjadi ujian bagi manusia. Mengharap rezeki dari pesanan posong terkadang tidak semulus yang diinginkan. Namun semua dihadapi oleh Pak Uju dengan penuh kesabaran. Mang, pesanan orang mana 5? Ya. Lima joreh hiji. Ah, Dibayar nama ieu we 4. 8.000-an. Ya. Paling 5 atau 10 ya, untuk pakai sendiri gitu. Dari tahun 78 dari 80 lah kira-kira sampai sekarang bari langganan. Enggak mengeluh. Kalau ibu itu sedih. Kalau ibu itu sedih. Kalau bapak yang datang udah kerja itu. Pendapatan yang tidak menentu setiap harinya membuat Pak Uju mencari pekerjaan sampingan untuk menghidupi keluarganya. Pak Uju pun memanfaatkan posong buatannya guna mencari belut di sawah untuk dijual nantinya. suka nyari belut, ya, dijual buat makan, tetangga aja. Berburu belut di sawah bisa dibilang untung-untungan, belum tentu bisa ditangkap dengan mudah. Namun, jika mendapatkan belut agak banyak, Pak Uju tak segan memberikan sebagian belut hasil tangkapannya kepada anak-anak yang juga berburu belut. Kalau dirasa sudah cukup, Pak Uju membawa belut hasil tangkapannya dalam posong lalu menjualnya ke tetangga. Sisanya Pak Uju bawa pulang ke rumah untuk santapan bersama istri dan anaknya. Dua kilo paling enggak, harganya 25. Mencari belut di sawah bagi Pak Uju tidak hanya menambah pendapatan, namun bisa dimasak sebagai lauk makan mereka sekeluarga. Belut pun bisa diolah menjadi hidangan lezat. Lauk sederhana dan apa adanya ini sudah cukup disyukuri oleh Pak Uju dan keluarganya. Mudah-mudahan ini posongan dan berkah. Enggak ngeluh. Ngeluh sama Tuhan saja gitu. Sama Allah. Jadi persoalannya adalah bagaimana kita memanfaatkan segala potensi yang Allah berikan dalam diri kita ini untuk memanfaatkan alam semesta. Menggali hikmah, menuai berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.